situasi saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Oke, jangan kemana-mana, kita akan setelah kembali ke yang berikutnya. Orang yang luka berarti 8 orang. 8 orang luka. Kemudian Sisanya luka ringan kayak dari lemparan batu. oh, Jadi dari mereka juga kan ada yang pakai doorlock semacam kayak meriam gitu yang dilontarin, kayak ada misi-misinya gitu. Terus habis itu dari kawan itu ada yang PP pakai senjata gitu maksudnya. ya bisa dibilang, cuman kita nggak tahu dari sananya itu elemennya apa aja. Tapi nggak ada pihak kepolisian yang masuk kan? Mendesak gitu. Kepolisiannya sih dari luar ya. Tapi nggak mereka mendekat ya. Yang sepengetahuan kita yang kita lihat yang mereka lakuin itu di jam 12 lewat, mereka ngelemparin gas air mata lebih dari 5 kali. 10 kali. Oh, 10 kali. Lebih dari Ada video. Yang di video lebih dari 10 kali. Boleh minta dong? Boleh? Nanti aja Mas. Soalnya ya. Teman-teman. Berarti aku mau masukin ke YouTube juga masalahnya nanti. Guys, sekarang gue ada di Pancoran Buntu 2 ya, tepatnya di kawasan Jakarta Selatan. Dan ini teman-teman dari mahasiswa atau kebanyakan apa sih di sini? Organisasi ya, masyarakatan ya. nggak dari kawan-kawan solidaritas loh sebutan ini. Oh gitu ya. Nah ini kalau kita lihat di belakang, ini ada aktivitas teman-teman pasca digusurnya. Dan ini mohon maaf Mas, kalau boleh tahu nggak ada pemberitahuan Soal penggusurannya? Nah, penggusuran. Nggak ada. Mereka mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan penggusuran, melainkan pemulihan aset. Makanya mereka nggak butuh penggusuran ataupun surat penggusuran. Oke, maaf kalau boleh tahu rata-rata warga di sini mata pencariannya apa? Sebagian besar itu pemulung. Pemulung. Oke, gue nggak akan kasih lihat wajah lu ya. gue aja nggak apa-apa. Oke. Guys, jadi ini gue nanti mau wawancara eksklusif. Jadi mohon maaf ya, wajah beliau narasumber gue nggak bisa gue kasih tahu karena di sini agak sensitif kondisinya. Dan Cara yang lainnya Pak? ini cukup gratis ya? Iya. Untuk masyarakat di sini berarti ya? ini sanitizer 10. Alamatnya ada berapa ya Bapak tau nggak? Mas Kanan hitung ya. Ya papaya. Oke. Passing tapi jangan sendiri. Empat papaya. Oh iya Pak. Iya. Boleh. Kopinya kopi apa nih? Kopi hitam. Enggak, kopi susu saya nanti. Oke guys. Ini dari kampus atau dari mana Mas? Enggak sih kalau saya. Oh, dari kampus mana? Independen Pak. Oh independen. Win sih kalau saya kuliah. Oh udah Win. Tapi gerak sendiri sih. Iya. Luar biasa ya. Medis atau logistik, sembako segala macam. Ini logistiknya untuk obat-obatan atau apa? Obat-obatan. Oh gitu. Dulu Bang. Oh sorry. Oh iya. Ya loh. Sorry. Takut jadi ngerasa aduh kita harus gimana nih, makanya pas tiga tuntutan terpenuhi sebenarnya abis maghrib udah selesai. Kami udah maksudnya kami udah ada ayam, udah sempat reda abis maghrib kita reda udah, maksudnya kita udah kembali makan, yang ada yang ibadah, pokoknya kami kembali normal lah. Pokoknya di sekitar jam 10 setengah 10 malam dari luar ormas yang mancing-mancing kita untuk kayak mereka provokatorin kita lah dengan
sini lo maju, atau tanah gue tuh tanah Pertamina kayak gitu. Pokoknya mereka provokator lah. Ya kami juga nggak bisa pungkirin gitu loh, warga juga ada beberapa yang kesulut gitu. Sampai akhirnya dari mereka lemparin molotov duluan ke kami gitu. Itu kami ini Berarti mereka sudah mempersiapkan adanya bom molotov. Kami benar-benar tuh bawa senjata. Ada buktinya? Ada videonya nggak? Wah, tapi kita ngeliat mata Teman-teman Berapa orang itu? Kira-kira berapa? sekitar 2 atau berapa. Ya, dia cuma mamerin doang sih. dia cuman kayak Oh, gini mengacungkan itu ya. gitu. Oke. Terus Akhirnya kami lagi biasanya kan kalau malam kan kami selalu jaga ya. Diserang di atas rame, akhirnya semua ke atas. Akhirnya semua di sini kami anggap rumah ini tempat aman. Karena kan di sini kita melakukan tim medis ada di sini, dapur umum ada di sini, pusat informasi, media segala macam yang mau dapat info ya ada di sini. Pokoknya sampai jam pokoknya sekitar jam setengah 12 atau jam 12-an udah mulai ada korban adalah yang bocor, adalah yang luka segala macam. Karena kan jadi kalau kata teman-teman yang tim di depan, katanya mereka di dalam molotovnya itu ditaruhin beling-beling gitu. Jadi pas saya kan bantu tanganin beberapa yang luka. Pas saya coba bersihin, masih ada tuh di kepalanya pecahan beling kecil banget. Jadi kalau nggak dicampur mereka ya, berarti ya. Itu bener-bener kayak kayak petasan gitu. Kami nggak tahu bahannya apa di dalamnya. Udah memang dicampurkan Kayak gitu. Terus udah gitu jam kami reda itu setelah kami ditembaki gas air mata. Bahkan pos ini tepat di depan gerbang itu ada 2 selongsong gas air mata. Ada bekasnya? Boleh lihat kan? Ada, tapi sudah diamankan sama temen-temen, nggak tahu di siapa sekarang. Tapi ada fotonya. Boleh lihat? Di Instagram kayaknya ada deh. Pemirsa, ini kita tidak pokoknya sekitar jam 3 kan kami udah ditembakin gas air mata. Dia suka nggak suka, mau nggak mau kami mereda, dan kami juga agak sedikit marah karena kenapa harus di depan, karena ini tempat aman. Di sini banyak yang kena lemparan batu, bahkan ada salah satu dari teman-teman tim solidaritas yang ininya patah sampai harus operasi. di rumah sakit mana? Kemarin sih kita masukin ke RSCM, tapi setelah ngobrol sama pihak Rumah sakit? ya memang biayanya nggak sedikit gitu kan. Terus juga kita coba yuk pihak keluarga kita win-win solution aja, mau gimana pun itu anak ini atau korban ini ya bagian dari kami juga merasa dia sudah cukup memiliki andil besar. Boleh lihat itunya? Oh iya. Jadi pemirsa, ini ada selongsong ya, Mbak ya? Iya. Panggilannya Mbak siapa namanya? Saya Liza. Mbak Liza. Jadi kita sambil nunggu humas dari kawan-kawan yang peduli. Ini selongsongnya juga expired. Sorry. Ini guys. Oke. Warnanya putih kuning ya? Iya, ini CS. Dan ini udah expired 2019. Dari pedihnya subhanallah. Ini pedih banget sih. Aslinya kemana ya? Aku nggak ada. Ini di tangan, apakah diduga di tangan dari PP sendiri atau gimana? Kalau dari berdasarkan logika ya, itu pasti kan yang nembak pasti orang-orang. Boleh pakai topi biar nggak kelihatan. Oh iya, benar. Berdasarkan logika sih, kalau misalkan di sosok sendiri itu kan pasti ada fasilitas yang dimiliki oleh aparat ya. Jadi kalau kemudian yang dimiliki sama aparat sendiri itu agak gak mungkin sih mas. Oke, itu dari aparat ya. Iya. Oke,
itu ada berapa jumlah yang ditemukan? Jumlah yang ditemukan ada berapa tadi? Ada 3 ya? 3 lebih. Ada 3 lebih. Ada 3 lebih. Oke. pada di atas. Ya, semua ada pecah di atas. Ada pecah di atas ya berarti ya. Pokoknya yang kami ambil, yang didapat kami ya yang ada di tempat Depan mens ya. Sini, depan sini. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, untuk korban sendiri jumlah ada berapa, Mas? ada Yang 28. 28 rata-rata terluka atau bagaimana? 17 luka berat, sisanya luka ringan. 17 luka berat, Berat sisanya. kebanyakan ada di kepala ya kebanyakan. Nah, sekarang korban-korban dari 28 orang ini ke mana dirujuknya? Udah pulang lagi. Oke, mohon maaf suaranya nggak kedengeran ini. Suaranya nggak kedengeran. Pak, boleh? Boleh. Oke. Jadi buat teman-teman yang Di dalam nih, di dalam. mau join untuk jadi tim pengajar, karena kan ini banyak Depan aja nggak apa-apa. Lu mau mobil mau motor? banyak kampus yang mau terlibat, banyak Oh, ya udah. simpul yang Depan mau aja. terlibat. Udah di. Jadi kita lagi Lu di coba rilis, kiranya biar bisa kita bagi nih hari Senin sampai Sabtu, Lu di mana? biar adik-adik di sini bisa terus ada pembelajaran. Kalau teman-teman berkenan untuk gabung boleh, nanti teman-teman bisa di hari apa, jam berapa. Tapi yang jelas dari pagi sampai jam 3, jam 4 lah. Karena kan adik-adik di sini kan kalau maghrib harus sekolah, nggak harus ngaji di masjid. Karena semenjak konflik, adik-adik di sini belajarnya benar-benar nggak kondusif. Bahkan masih banyak yang belum bisa calistung. Akhirnya kita coba untuk kuatin baca tulis menghitungnya dulu nih pelan-pelan. Paling kita selingin sama gambar-gambar, ajak kayak gambar. Kebetulan kalau ada tulis segala macem ada lumayan tuh di tempat saya. Mungkin nanti kabarannya sama Gian aja kali ya untuk hari apa. Oh boleh, nanti kabarin Bisa. nanti Gian yang kabarin ke sini. Aman. Kemarin sih kebanyakan bisanya Sabtu, kalau enggak Jumat Sabtu gitu. Nah dari Senin ke Kamisnya ini kami masih kosong. Maksudnya ada sih cuman satu. Maksudnya kami kan maunya ya setiap hari adalah dua kampus atau 2 komunitas yang ngajar gitu untuk adik-adik. Kalau jumlahnya berapa? Jumlah adik-adik ya Iya. 50-an, 50-60. Untuk belajar serial kan di tempat gue belum lo ambil. Oh belajarnya calistung sama mewarnai. Pokoknya kami akan di membaca tulis menghitung sih, karena Yang enak-enak lah di diam. Gue bawa sini aja Pak. Boleh, bawa sini juga nggak apa-apa. semenjak konflik itu Sereal tuh rasanya dimakannya gimana dah? Dimakannya gimana? Coklat ya? Mbak, tapi kalau masalah pendidikan tadi nih, pengajarnya dari mana ya? dulu PAUD itu dibuat sama teman-teman Sampurna University Zona Sampurna. Oh, tapi tim pengajarnya itu baru semalam kami jumpa, lupa pokoknya adalah tim-tim pengajarnya tapi dari luar. Nah mereka dapat intimidasi juga, udah nggak perlu ngajar di sini lagi, nggak perlu ada kegiatan belajar di itu sini dari lagi. PP. Ya, polisian. Karena kan tadinya PAUD dijadikan pos polisi. Nggak punya sabun muka nggak sih? Ada di biasa di tempat biasa. Terus kalau yang PP itu sendiri? Nah, jadi gini, ini kan portal. Nah, portal dijaga ormas. Ini PAUD dijaga sama polisi. Nah, kenapa pada hari Rabu itu kami memaksa untuk portal dikembalikan kepada warga, karena ketika warga di sini kan mayoritas pemulung ya. Iya. Mereka sulit mengakses keluar masuk dari sini, entah itu masuk gerobak, masuk mobil, masuk motor. Makanya lambat laun mereka merasa bahwa kok mata pencaharian kami semakin menurun, kami dihadapkan Disabotase. pada situasi kok soalan portal ini yang dipegang ormas.
Terus Kadarnya hari Rabu sebenarnya kami punya 6 tuntutan waktu itu. Stop kriminalisasi kepada warga, stop intimidasi, keluarkan alat berat dari gang Buntu 2 ini, terus keluarkan aparatur negara dari lingkungan sini, kembalikan fungsi PAUD kepada warga, sama kembalikan fungsi portal yang di depan ini sama. Siang teman-teman. oh ya, sorry bos. Halo. Iya, sebenarnya kita punya 6 tuntutan itu karena di hari Rabu itu, kami sudah berhasil memenuhi 3 tuntutan, di mana aparat udah keluar dari sini, PAUD sudah kami ambil, udah berhasil kami okupasi kembali, terus portal depan juga udah bisa kami rebut. Nah, 3 itu selesai, sebenarnya sudah clear permasalahannya, cuman yang ditekankan adalah Pak, ke pihak aparat, Pak, kami mau dalam waktu 1x24 jam alat berat ini tidak lagi ada di radius 500 atau berapa kilometer dari gang ini, karena itu satu bentuk intimidasi, karena sering. Jadi tuh kita lagi asik-asik nih, warga lagi asik, kita nggak pernah mancing keributan, tiba-tiba dari mereka nyalain mesin starter ininya, bekonya, eskavatornya dinyalain, terus jalan-jalan pindah dari depan ke tengah situ. Warga kan jadi Mas R, oke. Mas R, situasi kalau boleh tahu diceritakan Mas lebih awal Mas tentang kejadian sampai terjadinya chaos ya. Oke, bentrok. Oke, mungkin berawal dimulai bentrok itu di awal pagi dulu kali Mas ya. Jadi pagi itu di mana beko sudah mulai bergerak, itu sudah pengen nyerempet salah satu rumah warga yang kebetulan tuh isinya masih ada orangnya gitu loh, Pak. Dan kami dari solidaritas dan warga sendiri pun berinisiasi ke atas untuk memberhentikan beko tersebut. Dan karena kami sudah lelah lah Pak, maksudnya diintimidasi, direpresi secara seperti ini, kami memutuskan untuk unjuk rasa di tengah jalan, ya di Jalan Raya Pancoran tadi, akhirnya macet dan segala macamnya seperti itu. Dan akhirnya kami menuntut 2 hal. Pertama, mengeluarkan aparat yang berada di PAUD untuk pergi karena itu hak pendidikan anak kami yang ingin belajar, dan kedua mengeluarkan beko karena itu terlalu berintimidasi dan buat kami. Dan akhirnya kami berunjuk massa terus menerus, dan akhirnya pihak Polres pun datang. Dari Polres datang, dan mereka juga akhirnya ingin mediasi dengan kami, dan mereka juga bersepakat dengan kami, dan kebetulan juga ada beberapa pihak lainnya juga yang mengiringi aparat juga, jadi kayak seperti ormasnya sendiri lah di belakang seperti itu, dan mereka tidak mengusik hal seperti itu. Dan mereka sepakat untuk keluar dengan janji politik mereka, warga sini itu tidak akan mengalami intimidasi lagi. Tapi kenyataannya adalah para oknum yang dibayar mungkin perusahaan tersebut adalah mereka tidak dikeluarkan. Mereka itu pindah. Jadi lokasi PAUD-nya di sini, mereka pindah hanya sekitar 5 meter dari PAUD, Pak. Itu masih mengecang buat kami. Dan akhirnya karena mungkin sakit hatinya mereka, karena PAUD yang tadinya mereka tempati adalah hak kami renggut kembali hak kaminya sendiri. Mereka kan tidak punya tempat. Mereka pindah ke pos depan, Pak, portal depan. Di portal depan sana mereka mengumpulkan banyak sekali masa preman lah, kalau misalnya saya pengen bilang preman-preman ataupun ya ormas tadi itu seperti itu. Yang di depan sana pun sekarang seperti ini Pak, logikanya ketika tempat Bapak, hak Bapak ditempati orang-orang lain dengan massa yang sangatlah banyak, apakah Bapak tidak terintimidasi? Seperti itu, logikanya seperti itu. Dan kami pun juga berusaha untuk mediasi dengan baik-baik gitu. Kami berusaha seperti kayak gimana ya, tetangga dan tetangga, seperti itu saja. Kami datang ke depan bersama-sama, ya bersolidaritas juga bareng-bareng sama warga. Mereka rame, kita rame. Mereka sendiri, ya mereka saya sendiri juga, misalkan seperti itu. Nah, ketika di tengah mediasi, salah satu preman ataupun ormas ataupun oknum yang di sana itu mengintimidasi kami tuh dengan gimana ya, memprovokasi kami dengan sajam. Mereka menunjukkan sajam dengan kami, melambaikan sajam, ibarat kata jagoan seperti itu. Dan kami pun juga fokusnya, wah ini sudah ada mau senjata dari mereka gitu loh. Dan kami berinisiasi untuk membangun barikade untuk mendorong mereka keluar. Logikanya gini Mas, kalau misalkan emang terjadinya satu tawuran, kami nggak bakal keluar dari pagar tersebut. Kami pasti bakal keluar. Kalau misalkan tawuran Mas, kami bertahan di sana.
Oke. Iya. Mas, boleh kita kasih lihat Mas lokasi yang awalnya terjadi chaos itu? Oke, boleh. Mungkin di itu Mas. Kita jadi ini mulai dari teman-teman posko di sini ya. Dari sini, di sini udah terjadi chaos itu ya. Darinya di depan, Pak. Oh iya, boleh. Oke, saya nggak apa-apa ya. Sampai aja kita sambil jalan aja sampai saja. Sambil ini ya. Jadi ini kita ngikutin jalur. Loh, saya mau tanya, ini bukannya ada posnya Pemuda Pancasila? Betul sekali. Nah, itu berarti sudah mengetahui nih. Bukan yang mengetahui sih, Pak. Tapi lebih tepatnya gini. Sekarang pos itu dibuat dengan sengaja tanpa persetujuan warga. Ibarat kata kayak gini. Ketika PH Pertamina sudah mengklaim bahwa ini tanahnya mereka langsung menggandeng beberapa ya PPP tadi untuk rekrut sama mereka. Gitu Pak. Dibangunkanlah posnya ya buat agar gimana PP tersebut tuh di sini konflik Pak. Konflik horizontal gitu. PP sini konflik. Cuman kan lagi di media lagi mediasi, lagi dalam pengadilan. Cuman mereka itu main gusur aja lewat totalnya. Oh gitu. Jadi dibenturin ya. Tapi nggak sensitif kan mereka. Sensitif banget ini. Oh my god. Gak apa-apa ya. Jangan masuk dijaga. Oke. Bismillah. Misi. Cukur. Assalamualaikum. Ya, siap. Gua sekarang ada di warteg yang Bu, permisi Bu. Ini lokasi warteg yang gas air matanya masuk ya Bu ya. Itu jam berapa Bu masuknya Bu? Malam ya Bu ya. Jadi pas tutup jam 9 malam. Oh jam 10. Baik, ini situasi terakhir seperti ini.